Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami, saya Aco dan Cece di program Lingkar Kreatif. Cece, suka nonton barongsai? Suka lah, Cok. Kemarin waktunya Imlek toh nonton Kak Barongsai di Jalan Sulawesi. Wah, rame pasti toh, baru penuh sesak penonton. Nah, ngomong-ngomong, ini ada informasi menarikku Cece tentang sejarah barongsai tertua di Makassar. Wih, kerennya itu, Cok. Penasaranku. Suka tak kita penasaran? Hehehe. Kalau begitu, nonton Miki Paleng ini liputannya. Perayaan Imlek sudah berlalu beberapa hari lalu. Namun yang tersisa dari puncak perayaan itu saat Cap Gome kemarin adalah dikeluarkannya barongsai yang diklaim tertua di kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan. Barongsai ini telah berumur 70 tahunan, yang selama ini tersimpan dengan baik dalam sebuah ruang kaca di lantai 2 di Gedung Klenteng Kuangkong di Jalan Sulawesi nomor 172 ND, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Saat Lingkar Kreatif bertandang di Klenteng Kuangkong, ratusan warga Tionghoa silih berganti keluar masuk di kelenteng tersebut untuk melakukan ritual bersembahyang dan berdoa kepada dewa-dewa mereka. Di lantai 1, lantai 3 hingga lantai 8 merupakan tempat pemujaan. Sementara lantai 2 dikhususkan untuk ruang kerja Yayasan Kelenteng dan rak kaca penyimpanan barongsai tertua tersebut. Sejak dirumahkan puluhan tahun, baru perayaan Imlek kali ini barongsai tersebut dikeluarkan dari tempatnya bersemayam. Meski usianya telah tua, namun kondisi barongsai ini masih terlihat sempurna. Warnanya tak memudar, walau beberapa bagian kecil mulai lepas dari tempelannya yang melekat pada kepala barongsai. Bagian kumis sebelah kanan misalnya, kekuatan lem yang telah memudar namun cepat direparasi oleh pengurus kelenteng. Bagian indera pada kepala barongsai masih berfungsi dengan baik, seperti dua telinga bagian belakang yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Begitupun kedua bola mata, di mana kelopak matanya yang naik turun secara vertikal juga masih berfungsi. Kedua indera ini digerakkan oleh sistem mekanik dari dalam kepala barongsai. Selain warna yang tak pudar, berbagai ornamen dan manik-manik menghiasi sekeliling kepala barongsai, mulai dari cambang, kumis, bulu mata, bulu hidung, dua bola di atas hidung, rambut alis sampai lingkaran putih yang dikelilingi bulu berwarna putih di atas alis. Tak cukup itu, ornamen dan manik-manik tersebut mempercantik tampilan kepala barongsai ini. Bahkan di bagian atas kepala belakang, terdapat sebuah tanduk besar menyerupai burung dengan dua sayapnya yang terbentang lebar. Burung ini berbentuk burung phoenix, yang dalam bahasa Tiongkok dikenal dengan nama Feng Huang. Feng berarti jantan dan Huang berarti betina, dan merupakan salah satu dari 4 hewan yang diistimewakan dalam tradisi Tiongkok, selain naga, kilin, serta kura-kura. Dalam mitologi Cina, Phoenix atau Feng Huang kaya akan metafora. Selain merupakan perpaduan sifat jantan yang kesatria dan sifat betina yang lembut dan bijaksana, namun ada juga legenda yang menyebut Feng sebagai angin yang dikenal sebagai dewa angin. Jejak sejarah Cina yang berusia ratusan tahun merekam Phoenix dan naga merupakan pasangan yang tak bisa dipisahkan. Kedua hewan mitologi ini seiring dalam berbagai tradisi kuno. Keduanya menjadi simbol agung yang resmi bagi kerajaan Cina, terutama masa dinasti Han. Naga adalah simbol yang hanya boleh digunakan oleh raja, sementara Phoenix adalah simbol yang hanya boleh digunakan oleh permaisuri. Dari kedua hewan mitologi ini menyatu dalam kepala barongsai di Klenteng Kuangkong Makassar yang dikenal sebagai barongsai bertanduk Phoenix. Ini adalah sebuah barong yang diperkirakan itu terbuat atau dibuat pada tahun 1950-an. Jadi barong ini pernah digunakan
ketika menyambut perayaan Tahun Baru Imlek dalam memainkan barongsai itu sendiri. Nah, tetapi kemudian karena kebijakan politik pada saat itu, akhirnya kita tahu bahwa kebudayaan itu kemudian harus di stagnan. Nah, kemudian akhirnya barong ini kemudian disimpan. Nah, jadi barong ini adalah buatan tahun 50-an, kemudian dia mempunyai berat sekitar 15 kilo dan dengan panjang dari kepala kemudian sampai ke ekor itu lebih kurang sekitar 2,5 meter. Nah, memang ini ketika kita berbicara tentang bagaimana bahan pembuatan dan materinya, memang ini agak sedikit berbeda dan sangat jauh berbeda dengan yang ada sekarang. Karena ini memang dibuat dengan kondisi bahan yang cukup kuat. Jadi mulai dari rotan yang cukup kuat, kemudian tubuhnya ini itu adalah dari campuran kertas semen yang kemudian didobel beberapa kali, kemudian akhirnya menjadi berbentuk seperti ini. Kemudian ketika kita lihat juga misalnya seperti ekornya juga itu ada dari beberapa lapis dan mengandung unsur besi. Nah, jadi sejak tidak digunakan lagi, kemudian sekitar mungkin pada tahun 89 itu kemudian dari pihak yayasan kemudian membuat suatu kotak kaca untuk menyimpan barongsai yang sangat bersejarah ini. Karena kalau dia terbuat dari tahun 50, berarti usia sekarang itu sudah sekitar 70 tahun. Nah, kemudian untuk penyimpanan sendiri sebenarnya kita memang barongsai ini sebenarnya kita simpan di dalam satu kotak kaca, di mana kotak kaca itu tidak pernah dibuka sebenarnya. Nah, kotak kaca itu kemudian disimpan dan ketika untuk perawatannya kita paling memasukkan seperti misalnya kapur barus dan sebagainya supaya ini akan bertahan dalam kondisi yang lebih lama. Barongsai bertandik Phoenix ini dibuat tahun 1950-an, 5 tahun setelah Indonesia merdeka, yang diolah langsung dari pengrajin di Tiongkok. Di tahun itu juga masuk ke Nusantara dan digunakan dalam berbagai festival dan perayaan Imlek. Hanya di masa-masa Orde Baru, barongsai ini dimuseumkan menyusul kebijakan pemerintah masa itu yang membatasi perayaan tradisi Tionghoa. Dimainkan ini untuk membuat rame saja. Jadi ini dimainkan oleh anak-anak, karena bentuknya kecil dimainkan oleh anak-anak, membuat suasana rame. Dan kebetulan ini ada dua topeng yang sering dianalogikan sebagai makhluk yang senang mengganggu. Ya, jadi untuk meramaikan juga, jadi dia senang mengganggu barongsai ini. Kan barongsai ini dikatakan mungkin semacam dia main dengan serius, kemudian supaya membuat lebih ramai semua, dia membuat kelucuan seperti itu, mengganggu dalam istilah yang positif seperti itu. Ya, ini tidak kembar ya. Ini tidak kembar. Jadi ada satu wanita, ada satu laki-laki ya. Satu pasang. Ini untuk meramaikan sebenarnya. Ya, meramaikan, pemanis ya, pemanis. Selain barongsai bertanduk Phoenix, ada juga barongsai kecil bertanduk burung merak yang dimainkan oleh anak-anak. Dua topeng pondok juga mendampingi barongsai bertanduk Phoenix ini. Tugas barongsai kecil dan pondok ini sekedar pemanis agar suasana atraksi saat dimainkan menjadi lucu.